banyak yang minum mabuk, banyak yang pukul istri, banyak yang pukul anak. Itu mulainya itu dari dalam kandungan. Itu kenapa? Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Apa kabar Bapak Mama semuanya? Baik. Baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya kepada murid-muridnya sebagai suatu persiapan supaya para muridnya mampu memikul salib dan juga bertahan dalam penderitaan yang akan mereka alami dan yang akan mereka lihat dari Tuhan Yesus. Peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri itu terjadi sebelum Yesus akan disalibkan. Sehingga ketika itu para murid mampu melihat bahwa penderitaan yang Tuhan Yesus akan alami bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi akan mengantarkan mereka juga pada suatu kemuliaan yang luar biasa. Bapak dan Mama, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya akan menjelaskan secara detail, secara dalam apa itu penampakan kemuliaan Tuhan. Atau dalam bahasa lain, penampakan kemuliaan Tuhan adalah transfigurasi. Dan dalam renungan saya sore hari ini, saya akan fokuskan pada kata transfigurasi. Dari bahasa Latin, transfigurare yang berarti perubahan. Ingat, ketika Tuhan Yesus itu pergi ke Gunung Tabor bersama Petrus, bersama Yakobus, bersama Yohanes, dan ketika Tuhan Yesus berkomunikasi dengan Bapanya yang di surga, apa yang terjadi Bapak dan Mama? Para murid Tuhan Yesus melihat Tuhan itu bercahaya, pakaiannya berkilau, bersinar seperti matahari. Itu kenapa? Karena Tuhan Yesus bersatu dengan Bapanya di surga. Peristiwa ini mengajarkan kita juga bahwa ketika kita bersatu dengan Tuhan, kita juga bisa bersinar. Kita juga bisa berubah. Kita juga bisa memancarkan suatu aura sukacita yang luar biasa. Banyak kali mungkin kita dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari, kita juga bermimpi untuk berubah. Contoh, ada orang yang menginginkan supaya dia itu menjadi orang yang paling sukses. Tapi banyak kali dia menginginkan untuk menjadi sukses, tapi dia tidak mau belajar. Banyak kali orang itu ingin menjadi kaya, tapi banyak kali orang tidak mau bekerja. Banyak kali kita mau rambut kita mungkin jadi lurus, sehingga apa yang dilakukan? Catok rambut. Tapi mungkin dalam pesta transfigurasi ini kita diminta oleh Tuhan untuk berubah bukan hal-hal yang bersifat jasmani. Tapi Tuhan mengajak kita, mengundang kita untuk melakukan perubahan dalam 3 hal. Yang pertama, Tuhan itu mengajak kita untuk berubah, untuk mengubah hati kita. Yang kedua, Tuhan Yesus itu mengajak kita untuk mengubah pikiran kita. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus itu mengajak kita, mengundang kita untuk mengubah tingkah laku kita. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, perubahan hati. Bapak dan Mama, saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus. Kalau saya mau bertanya, kira-kira hati kita itu digunakan untuk apa? Untuk mengasihi. Orang itu mencintai dengan hati. Orang itu melayani dengan hati. Orang juga bisa bersuka cita dengan hati. Tapi banyak kali kita menggunakan hati itu untuk apa? Untuk membenci. Untuk menyakitkan satu dengan yang lain. Untuk mengucilkan. Untuk menolak satu dengan yang lain. Dan banyak kali kita menggunakan hati itu untuk apa? Untuk dendam.
untuk menebarkan kebencian, fitnah, dan lain sebagainya. Tapi ingat, ketika kita salah menggunakan hati kita, Tuhan itu tidak akan tinggal bersama dengan kita. Tapi ketika engkau menggunakan hatimu untuk kebaikan, maka Tuhan akan ada bersama kita. Maka segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan, itu akan dikabulkan. Segala sesuatu yang kita inginkan, itu akan tercapai dan terrealisasi dalam hidup kita. Sehingga Bapak dan Mama, saudara-saudariku, hati-hati menggunakan hati kita. Banyak kali, kalau kita menggunakan hati kita untuk membenci, untuk menyakiti, kita akan bahagia dalam hidup. Banyak kali ya, saya melihat mama-mama di sini, bapak-bapak yang mungkin sering ada lambung naik. Siapa sering sakit lambung di sini? Angkat tangan. Darah tinggi, tensi naik. Itu banyak kali itu karena apa? Karena kita sakit hati. Itu juga banyak kali kenapa? Karena kita stres. Sehingga bapak-bapak kalau istrinya atau anak-anak kalau mamanya atau kalau pacarnya lambung naik, kita harus banyak berefleksi. Mungkin kita membuat mereka sakit hati. Atau kadang-kadang darah kita naik atau tensi tinggi. Itu juga karena apa? Karena mungkin hati kita tidak tenang. Sehingga kita minta kepada Tuhan untuk menjamah hati kita, untuk menyembuhkan hati kita, dan juga untuk kita bisa menggunakan hati kita dengan baik. Bapak dan Mama tahu tidak? Ini ada studi ini. Banyak kali kekerasan yang terjadi dalam keluarga itu, contoh banyak yang minum mabuk, banyak yang pukul istri, banyak yang pukul anak. Itu mulainya itu dari dalam kandungan. Itu kenapa? Karena ketika bayi itu masih dalam kandungan, mungkin bapak dan mama secara sadar atau tidak sadar menyakiti perasaannya. Contohnya bapak-bapak, ini penting ini untuk mama-mama muda dan bapak-bapak muda. Ketika istrimu mengandung, berikanlah yang terbaik kepada dia. Jangan sakiti perasaannya, jangan sakiti hatinya, karena itu juga bisa mengganggu bayi yang ada dalam kandungan. Sehingga dalam doa penyembuhan luka batin itu banyak kali itu para imam mendoakan untuk penyembuhan ketika bayi itu masih ada dalam kandungan mama. Ini penting, seandainya ada di rumah ada anak yang suka melawan orang tua, kita sudah berikan segala sesuatu kepada dia, tapi dia masih melawan. Bapak dan mama doa penyembuhan ketika dia masih dalam kandungan ibu. Supaya hatinya bisa tenang dan bisa digunakan untuk mengasihi dan mencintai. Bisa tidak? Bisa. Dan gunakanlah hatimu juga itu untuk mengasihi dan perwujudan nyata dari kasih itu apa? Ketika kita mampu mengapresiasi satu dan yang lain. Kita ini kadang-kadang kurang apresiasi Tuhan. Lihat Bapak dan Mama yang sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun. Apakah Bapak masih mengatakan kepada Mama, kau ini cantik sekali. Atau mama-mama masih mengatakan kepada Bapak, sayang kau ini ganteng sekali. Tuhan, waktu pacaran itu yang ada itu apa? Babe, sayang, pokoknya romantis sekali. Tapi sudah menikah, tidak ada lagi yang namanya apresiasi. Kita harus mampu mengapresiasi satu dengan yang lain. Ini ada satu cerita ini. Satu hari, seorang bapak itu mengunjungi pastor paroki. Dan dia minta kepada Bapak Pastor, Bapak Pastor, saya minta semoga engkau mendoakan saya supaya saya ini berubah menjadi bunga-bunga di taman. Lalu Bapak Pastor bertanya, hai Bapak, itu permintaan yang sangat mustahil dan tidak mungkin. Kenapa Bapak minta saya untuk mengubah Bapak menjadi bunga-bunga di taman? Katanya Bapak Pastor, soalnya ketika istri saya bangun pagi, dia bangun jam 4 pagi. Yang dia pegang pertama itu apa? Selang. Sampai air-air di bak yang saya sudah tampung selama 1 minggu itu habis untuk menyiram bunga. Dan ketika dia menyiram bunga, dia sambil tersenyum, dia sambil bernyanyi. Dan kami itu dilarang untuk menyentuh, apalagi untuk menghancurkan bunga-bunga itu. Nanti mama akan berkhotbah sepanjang hari. Sehingga saya minta supaya saya jadikan bunga-bunga di taman, supaya istri saya setiap hari bisa menyentuh tangan saya, bisa memberi saya senyum, dan bisa menyiapkan kopi yang paling enak di seluruh dunia.
Akhirnya pastor mengatakan, baik Bapak, nanti saya doakan. Dan selang 2 hari tiba-tiba istrinya juga datang dan meminta kepada Bapak Pastor, saya minta supaya saya ini dijadikan sebagai motor dan mobil Avanza yang ada di rumah. Lalu Bapak Pastor bertanya kepada Mama, kenapa? Mama sakit kan, mungkin panas tinggi? Dan tidak, soalnya Bapak itu kalau bangun pagi, dia bangun jam 3 subuh. Jam 3, bayangkan. Yang dia pegang pertama itu apa? Kunci motor. Dan dia mulai terang kasih panas mesin. Tapi dia tidak pernah peduli dengan saya. Dia tidak pernah bertanya, Mama, apakah Mama beristirahat dengan baik? Apakah Mama hari ini bahagia? Apakah Mama ada uang untuk beli pulsa? Tidak ada. Sehingga saya meminta supaya saya dijadikan motor. Akhirnya Bapak Pastor bilang, aduh Mama, itu permintaan yang sangat sulit sekali. Tapi kita coba minta kepada Tuhan. Dan selang 1 minggu, tiba-tiba muncul anak-anak dari Bapak dan Mama. Namanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan mereka datang ke pastoran begitu banyak. Dan mereka juga meminta kepada Bapak Pastor, kami minta supaya kami ini dijadikan seperti kucing-kucing yang ada di rumah. Seperti anjing-anjing kecil, seperti babi-babi yang ada di kandang. Seperti ayam-ayam yang ada di kandang. Lalu Bapak Pastor kaget, kenapa kalian meminta sesuatu yang sangat mustahil? Bapak Pastor, soalnya ketika Bapak dan Mama itu bertugas di luar kota, ketika mereka menelpon itu, yang mereka tanya itu apa? Halo Mama, apa kabar? Bagaimana babi di kandang? Sudah diberi makan kok? Halo Bapak, apa kabar? Bagaimana ayam-ayam yang di kandang itu? Sudah diberi minum kok? Tidak pernah tanya tentang kami. Kita itu banyak kali lebih peduli dengan bunga, dengan apa lagi? Dengan motor, dengan apa lagi? Dengan ayam. Kadang-kadang kita menghabiskan waktu sepanjang hari itu dengan babi di kandang. Tapi kita tidak punya waktu untuk satu dengan yang lain. Sehingga Bapak dan Mama, ketika kita meminta Tuhan untuk mengubah hati kita, dia diminta untuk mengasihi, dan perwujud nyata dari kasih itu mengapresiasi satu dengan yang lain. Yang kedua, perubahan itu adalah perubahan pikiran. Ini penting sekali. Banyak kali itu kita tidak bahagia itu karena pikiran kita. Banyak kali juga kita tidak berhasil dalam hidup itu karena pikiran. Banyak kali juga kita tidak membangun suatu relasi yang baik dalam rumah tangga, dalam hidup bermasyarakat, dalam satu dengan yang lain. Itu juga karena pikiran. Sehingga kita itu pandai-pandai melihat pikiran kita. Kira-kira yang kita pikirkan setiap hari itu apa? Apakah hal-hal yang bersifat positif atau hal-hal yang bersifat negatif? Dan banyak kali pikiran-pikiran kita itu yang membuat kita takut dan tidak nyaman. Kita belum ujian masih minggu depan untuk anak-anak sekolah. Sekarang sudah mulai pikiran, mungkin saya tidak lulus, mungkin saya tidak naik kelas. Kalau kau masih pikiran begitu terus, besok kau pingsan, kau belajar bagaimana? Kalau di Manggarai itu selalu begini. Kalau mau memulai segala sesuatu, kami selalu mengatakan begini, masalah. Contohnya, Pater, maunya di tempat ini kita bangunkan kolam ikan, masalah. Maunya di kebun ini kita tanam sayur atau tanam ubi, masalah. Maunya kita jadikan tempat ini untuk ternak babi, masalah. Kita selalu memulai segala sesuatu dengan masalah. Dan hasilnya juga apa? Masalah. Tapi coba kita dengan positive thinking sekali-sekali lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Papa dan Mama coba malam ini kalian istirahat dengan pikiran yang positif. Otomatis besok pagi kalian akan bangun juga dengan sukacita dan juga dengan kesehatan yang baik. Tapi banyak kali orang itu mencoba untuk sehari ini tidak mau masuk kantor, saya sakit. Itu pura-pura batuk. Setelah itu sakit betul. Itu di pikiran. Sehingga ketika engkau memikirkan suatu hal yang tidak baik tentang dirimu, tentang orang lain, periksa tuh, kasih tahu dalam diri itu, saya tidak mau berpikir hal-hal yang negatif tentang diri saya dan tentang orang lain, dan saya selalu mau berpikir positif. Dan orang yang selalu berpikir positif itu orang yang selalu percaya bahwa Tuhan itu ada dalam hidup mereka. Saya mau tanya di sini, siapa yang tidak memiliki masalah di sini, angkat kaki. Semua kita ini memiliki masalah. Yang memiliki masalah angkat tangan.
Wih, Bapak Mama luar biasa, tidak memiliki masalah. Tapi ingat, masalah itu tidak diselesaikan hanya dengan mengeluh. Banyak orang yang selalu mengeluh, itu masalah tidak diselesaikan. Masalah rumah tangga contohnya, kalau Bapak dan Mama teriak, ribut, baku pukulan rumah tangga, dan semua tetangga itu mendengar, itu tidak menyelesaikan masalah. Malahan tetangga yang senang, syukur, puji Tuhan, mereka selalu ribut terus setiap hari. Karena ada orang itu yang bahagia di atas penderitaan orang lain. Jangan sekali-sekali ketika kalian ada masalah langsung posting di Facebook. Oh jangan, hati-hati. Banyak orang yang salah menggunakan itu. Ini ada satu cerita. Ini ada satu frater, bukan yang ada di sini. Ada frater, kebetulan dia dibiarani galau. Coba dengar baik-baik ini Bapak Mama. Dan dia itu stres dengan pembinanya. Dan ketika dia stres, dia posting di Facebook. Lalu mantannya yang sudah dia putuskan 10 tahun yang lalu membaca postingannya si frater ini. Lalu si pacar ini, si mantan ini mulai SMS. Hai kakak frater, apa kabar? Oh, kakak frater jawab, hai ade, baik. Itu hari pertama. Hari kedua, si mantan ini bertanya, hai sayang, apa kabar? Dan si frater juga jawab, hai sayang, saya baik-baik. Dan si frater ini juga tidak mau bertanya kalau si mantan ini sudah menikah. Soalnya di foto profilnya mantan ini, dia taruh foto profil ketika dia masih berusia 16 tahun. Wajahnya masih kelihatan sangat cantik. Dan frater ini tanpa pikir panjang memutuskan untuk keluar dari biara. Dan mereka berjanjian dengan mantannya untuk bertemu, contohnya di mana di sini ya, mungkin di kilometer 7. Sampai di sana si frater ini dengan penuh entusiasme yang luar biasa, dia ingin berjumpa dengan mantannya. Tapi ketika dia tiba di sana, yang ada di sana apa? Nenek tua yang sedang memegang tongkat. Ya, mama tua bilang, hai sayang, inilah aku, kesayanganmu. Di profil yang enak-enak, yang cantik dan luar biasa. Tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu. Itu kenapa salah menggunakan mass media, salah menggunakan Facebook dan lain sebagainya. Sehingga Bapak dan Mama hati-hati juga dalam postingan. Karena setan sekarang itu pintar. Setan itu kalau mau menggoda kita sekarang, itu bukan menggoda kita dengan wajah yang cemberut, tidak. Pokoknya dengan yang enak. Tapi tidak semua yang enak-enak itu baik. Tapi semua yang baik, enak. Sehingga ketika kita mengubah pikiran kita akan menjadi orang yang bahagia. Dan yang terakhir, dalam pesta Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya atau transfigurasi, Tuhan juga meminta kita untuk merubah kelakuan kita, tingkah laku kita. Yang Tuhan minta Bapak Mama bukan untuk hal-hal yang besar. Mungkin hari ini saya miskin, bangun pagi besok saya sudah dikaya. Tidak. Yang Tuhan minta dari tingkah laku kita itu hal-hal yang sangat kecil. Mungkin Bapak selama ini sangat serius, tidak pernah mengapresiasi Mama. Besok pagi ya, bangun pagi, hai Mama sayang, apa kabarmu hari ini? Itu sebuah perubahan yang luar biasa. Mungkin Mama selama ini selalu capek untuk berikan Bapak kopi yang paling enak. Bangun pagi besok siapkan masakan kesukaan Bapak, supaya Bapak itu diberikan kesehatan yang baik, jasmani dan rohani, dan umur yang panjang. Mungkin Bapak dan Mama selama ini selalu menasehati anak-anak itu dengan not tinggi terus, marah, tensi tinggi. Ya, mungkin mulai besok nasihati mereka dengan kata-kata yang lembut, dengan penuh kesabaran. Mungkin itu yang bisa mengubah mereka. Ini tugas untuk bapak-bapak dan mama-mama. Kalau bapak-bapak mau minta uang dengan mama-mama, jangan pakai ancam dan marah. Jangan mama, uang. Kalau tidak, gaji bulan depan atau gaji tahun depan, gaji bulan ke-13, saya akan serahkan kepada mama. Mama akan memberikan uang biasa Rp1.000 pun kepada bapak. Tapi coba bapak, coba ini cara yang sangat baik. Ketika bapak meminta uang kepada mama untuk membeli rokok atau membeli Shopee,
minta begini, Mama, kau ini wanita yang paling baik di seluruh dunia. Kau wanita yang paling luar biasa, yang cantik sekali, dan tidak ada duanya di dunia ini selain engkau. Kalau mamanya sudah mulai tersenyum, apa langsung minta, Mama bisa minta uang 10.000 kok? Jangankan 10.000, 100.000 pun, 200.000 pun pasti akan diberikan. Pasti mama apa akan dibelikan pulsa yang baru atau HP yang baru. Kenapa? Karena orang itu tidak akan membantu, tidak akan memberikan sesuatu ketika dia sedih. Tapi ketika dia bahagia, dia akan memberikan segala sesuatu kepada kita. Begitu juga mama-mama, kalau meminta sesuatu kepada bapak itu jangan pakai marah-marah. Jangan mulai begini, sebenarnya ini hari kita makan daging, sebenarnya ini hari kita makan ikan, itu uang kau sudah main judi, uang kau sudah beli rokok, uang kau sudah beli ini. Jangan, mungkin bapak kalah judi tambah stres nanti dia tempeleng mama. Jangan, kadang-kadang ini kita tidak bisa menempatkan diri dengan baik. Tapi kasih tahu dengan bapak kau yang paling baik sudah. Yang paling ganteng, panjang sabar, kesabaranmu sama seperti kesabarannya Tuhan Yesus. Kalau bapak sudah mulai tersenyum, mulai, bapak minta uang kau 5.000 untuk beli bedak. Jangankan uang 5.000 untuk beli bedak, untuk beli catok rambut, itu pasti akan dibelikan oleh bapak. Begitu juga anak-anak, jangan main ancam-ancam kepada orang tua. Kalau kalian ingin minta HP baru, minta sepatu baru, minta baju baru, minta uang sekolah, minta dengan baik-baik. Sebab ketika engkau membahagiakan orang tuamu, mereka juga akan bisa memberikan yang terbaik. Contoh, kalau anak-anak mau minta HP baru kepada bapak dan mama, pagi itu kasih bersih rumah baik-baik, sapu, cuci pakaian dari orang tua, kasih makanan babi, apalagi pel rumah. Baru sore, bapak, kalau bapak mama sudah bapak bisa minta uang kok, pasti langsung dikasih. Kenapa? Karena engkau sudah membahagiakan mereka. Bapak mama yang saya kasih dalam Kristus, marilah di pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, kita juga mencoba untuk menunjukkan kemuliaan kita melalui perubahan-perubahan kecil yang terjadi dalam hidup kita, dengan merubah hati kita, dengan merubah pikiran kita, dengan merubah tingkah laku kita, supaya kita juga dalam hidup kita bisa menjadi berkat, bukan beban bagi orang banyak. Tuhan memberkati kita semua.